Bacaan dari nubuat Daniel. Aku Daniel melihat takhta-takhta dipasang, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Takhtanya dari nyala api, roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihat dalam penglihatan itu, tampak dari langit bersama awan gemawan seorang serupa anak manusia. Ia menghadap dia yang lanjut usianya itu, dan ia dihantar ke hadapannya. Kepada dia yang serupa anak manusia itu, diserahkan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtanya. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Gunung-gunung lulu laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Tuhan adalah Raja Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, kainnya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengerantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka,
supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bosku, para pastor, frater, diakon, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa transfigurasi ini diemani sebagai salah satu dari 5 peristiwa penting dalam kehidupan Yesus, dan pembaptisan, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Transfigurasi Yesus di atas Gunung Tabor merupakan bentuk pernyataan jati diri Kristus sebagai anak Allah, sehingga manusia dapat mengenalnya sebagai juru selamat yang akan membawa kehidupan baru kepada seluruh umat manusia. Pada waktu peristiwa itu terdapat 3 murid Yesus bersama dengan dia, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Petrus menawarkan untuk mendirikan 3 kemah karena mereka sungguh bahagia. Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus ingin tinggal di atas gunung dalam kemuliaan dan kebahagiaan transfigurasi. Namun ia tidak menyadari konsekuensi dari keinginannya, yakni misi Yesus yang tidak akan terwujud. Lebih dari itu, dia tidak menyadari bahwa kemuliaan itu mesti dicapai lewat perjuangan, perubahan, jatuh bangun, dan penderitaan. Permintaan Petrus untuk mendirikan kemah di atas Gunung Tabor menunjukkan suatu sikap nyaman. Petrus dan teman-temannya terlena dalam zona nyaman dan tidak mau beranjak dari situasi itu. Oleh karena itu, Yesus tidak membiarkan para murid terlena dalam kenikmatan hidup. Dia mengajak mereka turun dari gunung untuk ikut ambil bagian dalam peristiwa keselamatan. Ajakan Yesus untuk turun gunung merupakan pengajaran yang penting bagi para murid, bahwa kenyamanan di atas Gunung Tabor tidak berarti apa-apa. Kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan mesti ditinggalkan untuk mencapai kemuliaan yang lebih besar. Yesus sendiri rela meninggalkan zona nyaman dan masuk dalam zona yang tidak nyaman demi menyelamatkan manusia. Yesus juga hendak mengajarkan kepada para murid bahwa kemuliaan Golgota lebih agung dari kemuliaan Tabor. Di dunia ini ada banyak tawaran duniawi yang benar-benar menjanjikan kenikmatan dan kenyamanan untuk hidup kita. Namun hanya ada satu tawaran yang benar-benar menjamin kebahagiaan sejati, yakni tawaran Tuhan. Tawaran Tuhan adalah kesetiaan dalam penderitaan dan kebahagiaan hidup. Akan tetapi terkadang kita merasa sulit untuk mendengar tawaran Tuhan karena kita sibuk dengan diri kita sendiri dan terbuai dengan kenikmatan duniawi. Kita cenderung tinggal di zona nyaman seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sikap semacam ini akan menyulitkan kita untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap gerak dan hidup kita. Maka melalui peristiwa transfigurasi ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan di Gunung Tabor akan kita dapatkan jika kita mau meninggalkan dan naik ke Golgota. Ada Tabor, ada Golgota, ada kebahagiaan, pasti ada penderitaan. Kebahagiaan akan kita dapatkan jika kita mampu bertahan hidup dalam penderitaan. Dan apakah kita sudah berani untuk meninggalkan zona nyaman dalam hidup kita dan berani bergerak menuju ke Golgota? Semoga demikian. Amin.